Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iswandi Khairi Ramen di Suara IKR, channel anak daerah, channel yang tidak takut mengabarkan kebenaran. Dan untuk kesempatan ini saya akan masih membacakan berita seputaran kasus terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Kali ini saya akan bacakan berita yang ditulis oleh republika.co.id. Berita kali ini terkait dengan perkembangan pemeriksaan oleh Komnas HAM. Republika.co.id menulis judul Komnas HAM mulai fokus usut senjata api dan aparat. Sabtu 19 Desember 2020 13.55 WIB. Republika.co.id Jakarta. Sejauh ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah meminta keterangan terhadap sekitar 25 pihak terkait kasus bentrok polisi FPI di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Untuk langkah selanjutnya, Komnas HAM berencana untuk mulai fokus terhadap kendaraan, senjata api, dan para aparat di lapangan saat kejadian. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu juga. Komnas HAM memanggil aparat yang saat itu berada di lapangan atau sebagai pihak yang terlibat jika disebut bentrokan, pihak yang terlibat bentrokan atau pihak yang terlibat menyebabkan hilangnya 6 nyawa laskar FPI. Saya lanjutkan. Pengambilan keterangan kurang lebih 25. Kemarin kami baru selesai pendalaman jasa marga dan kru dengan melakukan pengecekan langsung pada objek yang bermasalah, kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Khairul Anam kepada republika.co.id Sabtu 19.12. Dia menerangkan langkah Komnas HAM selanjutnya ialah mulai menggali informasi terkait kendaraan yang terlibat kejadian tersebut, senjata api, dan aparat yang bertugas saat itu. Semua itu akan dilaksanakan selama 1 pekan ke depan. Komnas HAM akan memanggil semua pihak, termasuk kembali memanggil pihak kepolisian. Ya, kita dukung langkah Komnas HAM, semoga tetap independen. Saya lanjutkan. Minggu besok semua agenda itu semoga terlaksana. Komnas HAM akan memanggil semua pihak, termasuk kepolisian, terang dia. Kemarin, tim penyelidikan Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung dan pengambilan keterangan di lokasi CCTV yang tidak berfungsi dengan maksimal saat kejadian yang menyebabkan 6 orang anggota FPI meninggal dunia itu. Menurut Anam, tim ditunjukkan, diterangkan, dan mendapatkan penjelasan langsung dari jasa marga dan petugas teknisnya terkait hal tersebut. Termasuk dipraktikkan bagaimana mereka memperlakukan objek tersebut. Komnas HAM RI berterima kasih kepada jasa marga beserta jajarannya atas keterbukaan dan kerjasamanya, jelas dia. Anam mengatakan dengan semakin banyak puzzle yang terungkap, semakin cepat terang pula peristiwa tersebut. Dia pun masih berharap kepada masyarakat yang mengetahui, memiliki, atau menguasai informasi atau hal apapun yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dapat memberikannya kepada Komnas HAM. Kita juga berharap seperti itu ya. Masyarakat atau warga yang berada di lokasi bisa memberikan keterangan, akan tetapi tentu harus dilindungi juga mereka, sehingga mereka berani menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tanpa jaminan perlindungan juga saya rasa akan sulit ya untuk bisa mendapatkan keterangan dari mereka. Saya lanjutkan. Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur sebelumnya menyatakan 23 dari 277 kamera CCTV di ruas jalan tol Jakarta Cikampek tak berfungsi normal saat kejadian bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam FPI.
Ini yang banyak disorot oleh publik ya. Kenapa di setiap atau berapa kali kejadian seperti ini CCTV-nya mati. Mudah-mudahan benar-benar mati ya, bukan rekayasa. Saya lanjut, kamera CCTV yang ada di KM48 hingga KM72 itu mengalami gangguan sehingga tak dapat merekam dan mengirimkan gambar. 23 itu bukan tidak berfungsi ya, itu hanya pengiriman datanya berapa jam keganggu. Karena mau perbaikan hujan, karena itu kan harus dideteksi pakai suatu alat sehingga perlu waktu. Ujar Subakti di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Senin 14 Desember. Jadi kalau dari keterangan ini kita baca, sebenarnya CCTV itu gangguannya hanya saja pada fungsi mengirim gambar mungkin ke data center ya. Itu tidak bisa melakukan pengiriman gambar, artinya ada proses perekaman di situ. Ada proses di mana sistem bisa merekam kejadian tapi tidak mengirim ke data center. Nah, mudah-mudahan saja rekaman itu masih ada. Saya lanjut. Dia menerangkan gangguan pengiriman data itu menyebabkan tak terekamnya kejadian yang terjadi di ruas jalan tersebut. Namun dia menyatakan 254 kamera CCTV lain yang ada di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek dan setiap gerbang tol berfungsi normal. Barusan saya berharap bahwa sekalipun tidak bisa mengirim gambar tapi tetap bisa merekam, tapi ternyata tidak merekam juga. Oke, kita lanjut. Di lainnya, di gerbang, jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada jalur gerbang-gerbang. Bukan hanya yang di jalur lajur-lajur aja, tapi di gerbang-gerbang, saya ulangi, di lainnya di gerbang, jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada lajur gerbang-gerbang. Bukan hanya yang di lajur-lajur aja, tapi di gerbang-gerbang ada semua rekamannya, jelas dia. Oke, itu tadi perkembangan dari Komnas HAM yang melakukan pemeriksaan terhadap terbunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam. Dan masyarakat juga sangat berharap pada independensi dari Komnas HAM ya untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, terang benderang, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ada beberapa komentar di pemberitaan ini saya bacakan ya. Dari Putra Sukapura menulis, mudah-mudahan aja bukan dagelan lagi. Dukung Komnas HAM untuk memberikan keadilan bagi para korban keganasan, kebengisan, dan kebiadaban Fir'aun. Kemudian Tengku Cotbi menulis, kalau sekedar masyarakat untuk mengetahui itu sesuatu yang kurang pas, toh masyarakat sudah mengetahui kok, cuma sengaja dibuatkan kasus bias. Tapi yang paling penting sejauh mana Komnas HAM itu mampu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan fungsi kelembagaannya. Semoga ya. Harapan lain juga sama, semoga Komnas HAM betul-betul independen, tulis Muladi. Kemudian ada komentar dari Andara Sasi, Komnas HAM ini maunya apa? Terkesan mau cari panggung sendiri. Semoga gak ada kepentingan pribadi. Ya kita harapkan begitu ya. Kita dukung langkah-langkah Komnas HAM selama ia tetap independen. Riz Perwira juga menulis, Komnas HAM jangan sampai endingnya sudah sesuai prosedur, tidak cukup bukti, tidak ada kesalahan dalam penanganan. Nah, ini yang dikhawatirkan, kekhawatiran banyak orang lah ya. Kemudian Andara Sasi juga menulis kembali, semoga nggak mencari panggung untuk golongan maupun pribadi supaya cepat clear kasus FPI ini. Ya, semoga saja ini menjadi kasus terakhir dan tidak ada lagi kasus-kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa anak negeri sendiri. Terima kasih sudah menonton channel ini, dukung terus dengan subscribe, berikan komentar, berikan saran, berikan kritik, like jika suka, dislike jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.